Kesadaran rohani akan makna keagungan Tuhan. Bagi sebagian kalangan orang, diskursus tentang nama Tuhan ternyata lebih kontroversial dibanding aspek ketuhanan itu sendiri. Nama Tuhan yang disematkan manusia kepada realitas tertinggi dan bukan realitas itu sendiri yang menamakannya, telah menguras banyak energi kalangan beragama untuk memperebutkan dan memperdebatkannya. Demikian pula tentang jumlah nama atau asma Tuhan, sepanjang sejarah selalu diwarnai dengan perdebatan dan perebutan tentang jumlah nama maupun nama Tuhan, yang justru sebenarnya malah menjauhkan perspektif pemikiran dari realitas Tuhan itu sendiri. Persoalan jumlah nama Tuhan, misalnya ada yang berpendapat 99 dengan mengacu pada jumlah 99 nama Tuhan yang bagus, Al-Asma Al-Husna. Ada juga yang berpendapat terdapat 100 nama, yaitu 99 Al-Asma Al-Husna ditambah satu nama teragung, Al-Asma Al-Azam, yang merupakan asma tersembunyi atau asma yang dirahasiakan oleh Allah sendiri. Sementara itu, menurut jumhur ulama salaf, jumlah asma Allah adalah 1000 dengan satu Al-Asma Al-Azam. Dari berbagai pendapat mengenai asma Allah tersebut, terdapat beberapa hal yang sering dilupakan. Pertama, bahwa nama-nama Tuhan diberikan oleh manusia, bukan oleh Allah itu sendiri. Kedua, tentang satu nama yang tersembunyi, orang sering lupa bahwa di dalamnya terdapat rahasia pengetahuan murni dan tertinggi atau ma'rifat, di mana bagi orang yang mau mendekat, menjalankan suluk, dan menggapai kesatuan, maka orang tersebut dalam kemanunggalannya akan mendapatkan satu nama teragung tersebut. Ketiga, orang sering tidak mengerti bahwa nama-nama Tuhan terkait dengan sejarah agama, di mana berbeda kurun waktu, beda wilayah geografis, dan berbeda bahasa, maka nama Tuhan juga mengalami perbedaan. Jika dicermati dalam ajaran Syekh Siti Jenar, maka didapatkan kenyataan bahwa pertama, Syekh Siti Jenar tidak pernah mempersoalkan jumlah nama dan sifat Tuhan. Kedua, Syekh Siti Jenar tidak pernah pula mempersoalkan tentang penyebutan asma Tuhan. Sebanyak kehadiran manusia di bumi, maka sebanyak itu pula perspektif manusia tentang Tuhan, dan sebanyak itu pula asma dan sifat Tuhan dapat dijumpai. Ketiga, Syekh Siti Jenar sering mempertukarkan berbagai asma ketika mempresentasikan asma Tuhan, seperti Allah, Pangeran, Ingsun Sejati, Sang Hyang Widi, Hyang Manon, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya asma Allah hanya diberikan oleh manusia, sementara nama yang tersembunyi atau kanzun mahfiyun hanya akan diperoleh seseorang ketika dalam perjalanan rohaninya ia sanggup mencapai musyahadah atau penyaksian langsung akan realitas tertinggi. Dan dalam praksis rohani Syekh Siti Jenar manunggal dengannya. Dengan demikian, tampaklah bahwa dalam filsafat Syekh Siti Jenar, konteks penyebutan nama Allah yang bermacam-macam tersebut menunjukkan bahwa perspektif Syekh Siti Jenar tentang ketuhanan menunjukkan berbagai hal. Pertama, Syekh Siti Jenar memahami betul tentang sejarah nama-nama Tuhan dalam perjalanan sejarah agama-agama. Kedua, Syekh Siti Jenar juga memahami betul bahwa setiap periode kenabian dan perbedaan wilayah geografis dan antropologis juga mistiknya
akan melahirkan asma Tuhan yang berbeda. Dan ketiga, bahwa Syekh Siti Jenar memahami betul tentang hakikat nama Tuhan, yaitu bahwa dia dalam kondisi manunggaling Kawula Gusti memang mendapatkan kenyataan akan adanya nama Tuhan yang sejati dalam pengalaman rohani setiap orang. Ya, lebih dari 500 tahun lalu, Syekh Siti Jenar telah menyadari bahwa nama-nama Tuhan memang buatan manusia. Kesadaran ini bukanlah kesadaran yang bersifat sembrono, karena ternyata didukung oleh pengetahuan sejarah agama-agama yang matang, pemikiran filosofis yang mendalam, dan juga karena pengalaman rohani, mengalami kemanunggalan dengan Allah, dan membuatnya tahu persis tentang sang hakikat sejati yang dia sebut juga sebagai Ingsun sejati. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, Hyang Widi, Rada Somi, Jehovah, Kristus Agung, Gusti Allah, dan sebagainya, seharusnya pikiran dan perasaan orang tersebut sepenuhnya berada dalam lingkup arti dan makna kalimah agung tersebut, sedangkan hatinya dihadirkan untuk merasakan dirinya menghadap Allah. Atau paling tidak, batinnya dipersiapkan untuk merasakan kehadiran Allah, omnipresent, di kedalaman jiwanya atau pemaduan keimanan, keislaman, dan keihsanan, sehingga ketika makna keagungan asma tersebut meresap ke dalam seluruh sanubari, maka melalui roh al-idafinya ia akan menyatu dengan roh al-haq. Dalam hal ini Syekh Siti Jenar membuat ungkapan Ingsun sejati. Di samping Insun secara umum sebagai bentuk kepasrahan total dan penyerapan Ingsun ke dalam Ingsun sejati. Tentu sikap kepasrahan ini diakibatkan oleh karena pribadi kita seharusnya memang telah merasakan kebesaran itu, sehingga nilai ibadah-ibadah keagamaan seperti sholat dan sebagainya sebagai simbol kepasrahan hidup secara total kepada Allah, atau dalam niat kita bertekad lillahi ta'ala, betul-betul kita rasakan, kita sengaja dan tentu kita harapkan keridhaan Allah dalam sikap kepasrahan tersebut. Maka dengan kondisi batin seperti inilah, seorang hamba dengan takbirnya itu telah betul-betul bersedia menghadap Allah. Jadi, jiwa tersebut telah dengan bulat hanya kepada Allah menghadap. Hamba tersebut telah bertindak mati sajroning urip, di mana Allah telah menjadi satu-satunya tujuan hidupnya. Maka wajarlah dengan ibadahnya yang penuh kelimpahan keagungan Tuhan tersebut, seorang mukmin akan bisa merasakan dialog dengan Tuhan. Di sini pula ia akan mampu merasakan jawaban Tuhan atas semua yang diucapkannya dalam kesadaran murni rohaninya. Oleh karenanya, pengagungan Tuhan tersebut juga menuntut suatu kesadaran utuh bahwa Allah adalah Sangkan Paraning Dumadi. Karena kesadaran seperti itu jarang terdapat pada orang beragama yang sebenarnya taat pada aturan syariat, maka sekarang banyak kita jumpai bahwa dalam pelaksanaan ibadah syariat yang dilakukan terasa kering dan hampa spiritual, tidak mampu merasakan kenikmatan dari perbuatan yang dilakukannya. Itulah nama takbirat al-ihram, takbir yang mengharamkan segala hal di luar Allah dalam sholat atau sembahyang seorang muslim secara syariat. Segala aspek kebutuhan dan pemenuhan manusiawiyah serta segala sesuatu tentang keduniaan telah haram, karena segalanya telah diorientasikan untuk menghadap atau tawajuh kepada Allah sepenuhnya dalam hidup. Dengan takbir konkret itu, maka kekerdilan seorang hamba di hadapan Allah akan menjadi kebesarannya di hadapan sesama makhluk, karena keagungan Allah akan bisa memancar pada diri seseorang yang dengan tulus dan ikhlas menghambakan dirinya di depan keagungannya. Dengan kebesaran Allah, segala yang di luar itu menjadi tidak berarti dalam kehidupannya. Dan orang yang bisa merasakan kebesaran Sang Pencipta itu juga memandang bahwa segala hal di dunia ini sangat kecil, seperti kekerdilan dirinya di hadapan Allah. Ibarat setitik debu di padang pasir, adakah keinginan duniawi masih mewarnai atau malah mendominasi kedirian seseorang ketika ia telah berada di dalam kebesarannya? Hal ini tidak mungkin terjadi dalam diri jiwa orang yang salih, hanif, dan halim.
dengan kesadaran tauhid murni yang berangkat dari keagungan Tuhan itulah, maka dalam konteks pengalaman spiritualnya, Syekh Siti Jenar lebih sering menggunakan ungkapan Sang Zat Wajibul Maulana dan Sang Hyang Manon untuk memperkenalkan nama Tuhan di Asia Tenggara atau entitas Muslim Jawa pada khususnya. Maknanya adalah Zat yang wajib melindungi, yang wajib memimpin, yang wajib mengayomi, dan itulah Zat Wajibul Mulyaningrat. Istilah-istilah tersebut tentu saja sangat membekas di sanubari masyarakat Indonesia saat itu, karena penyebutan nama Tuhan terasa lebih konkret dan lebih dekat pada kosakata lokal masyarakat. Maka substansinya sama dengan Allahu Akbar dalam bahasa Arab. Maka Syekh Siti Jenar, bahasa seharusnya tidak menjadi kendala bagi seseorang untuk mengenal dan mempersepsikan Tuhan dalam jiwanya. Pada tataran kerohanian ini pula, maka melihat gejala bahwa secara spiritual masyarakat Indonesia waktu itu sudah sangat kaya dengan pengalaman rohani. Maka Syekh Siti Jenar memperkenalkan pola sembahyang atau sholat daim, di mana kondisi hati, pikiran, dan gerakan selalu diarahkan pada orientasi kesadaran tidak ada Tuhan yang mawujud kecuali Allah. Sehingga orang tidak terjebak pada belenggu aturan formal keagamaan yang dibuat manusia. Justru bahwa rohaninya dimerdekakan dan dibebaskan untuk merasakan Tuhan dalam dirinya. Sekaligus karena pengucapan nama Tuhan berasal dari kesadaran rohani terdalam dan pengalaman konkret menyatu dengan Tuhan. Mereka juga memiliki kebebasan untuk memberikan nama kepada Tuhan. Ya, itulah substansi Allahu Akbar yang bukan mengacu pada Tuhan yang di langit, namun lebih bergerak ke bawah. Tanazul berorientasi pada sikap rohani manusia yang mampu merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Sementara bagi orang yang masih awam dan hanya memiliki bekal fikih untuk menghadap Allah, Syekh Siti Jenar memperkenalkan model sholat tarek 5 waktu serta sholat 1 rakaat salam sebagai bekal untuk memasuki gerbang rohani menuju Marifatullah. Tentu saja bahwa bacaan sholatnya bersifat kombinasi antara Arab dan Jawa, yang bagi Syekh Siti Jenar, sholat dengan bahasa lokal di samping beberapa bacaan yang wajib memakai Arabnya diperbolehkan, sebagaimana juga dipahami dalam konteks fikih mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah.